Perkenalkan, nama saya Priyono, mahasiswa bisnis farmasi, Magister Ilmu Kefarmasian Universitas Pancasila. Hari ini saya ingin menjabarkan mengenai transformasi insulin delivery. Sebelum insulin ditemukan, penyakit diabetes seolah menjadi hukuman mati bagi penderitanya. Karena pada saat itu, penderita diabetes tidak memiliki harapan hidup yang besar. Karena tidak banyak yang bisa dilakukan dokter pada saat itu. Mimpi buruk para penderita diabetes akhirnya berakhir setelah pada tahun 1921 seorang ahli bedah ortopedi asal Kanada, Patrick Banting bersama asisten masuk kedokteran Charles Bent menemukan insulin. Pada tahun 1922, tepatnya pada 11 Januari 1922, dilakukan pemberian insulin pertama pada pasien diabetes yaitu Leonard Thompson yang merupakan remaja laki-laki usia 14 tahun yang merupakan penderita diabetes yang sedang menjalani perawatan di Toronto General Hospital. Namun, dalam percobaan pertama itu, si Leonard Thompson mengalami alergi yang sangat parah sehingga penyuntikan dosis kedua dan ketiga pun dibatalkan. Akhirnya si Banting, dokter dari Banting dan James Pollitt kemudian bekerja keras untuk melakukan memurnikan ekstrak insulin. Dirasa cukup pada tanggal 23 Januari 2018 atau 22 dikembalikan disuntikan kepada pasien yang berbeda dan pemberian ini berhasil karena tidak menimbulkan efek samping yang signifikan. Suntikan insulin juga berhasil menghilangkan tanda-tanda glikosuria dari diabetes. Pada tahun 1924, insulin injeksi diproduksi oleh Becton dan Dickinson and Company. Jadi, kemudian pada tahun 1925, Napodis melaporkan suntikan insulin pertamanya yang disebut Novo Syringe pada tahun 1925. Pada tahun 1954, suntikan disposal BD Harvard diluncurkan, diikuti dengan presi plastik dan roll produk Inc. tahun berikutnya. Suntikan plastik berkapasitas 1 mili menjadi tersedia pada pertengahan tahun 1960. Pada pertengahan 1960, jarum suntik plastik sekali pakai dari berbagai vendor sudah tersedia pasaran. Alat suntik ini mengurangi rasa sakit dan kejadian infeksi terkait jarum suntik ketika penyuntikan insulin dilaksanakan. Pada tahun 1963, eh, pompa insulin portable pertama ditemukan oleh Kadis pada tahun 1963, namun hal itu dibatasi oleh ukuran dan masalah teknisi, jadi ukurannya sangat. Kemudian pada tahun 1978, salah satu pompa insulin komersial pertama yang dipasarkan pada tahun 19 adalah Auto Syringe dengan nama Big Blue Bricks yang mencapai volume penjualan awal sebanyak 600 pompa per bulan. Kemudian tahun 1980 suntikan kaca dengan insulin DS 1616 2 dengan box yang steril. Kemudian pada tahun 1985, Novopen yang dirilis pada tahun ini merupakan pena insulin pertama yang tersedia secara komersial di pasaran. Ini adalah evolusi dari pen insulin. Fitur mendasar dari versi sebelumnya telah menghasilkan pena insulin yang lebih canggih, jarum yang lebih halus dan aman yang mengurangi persepsi nyeri juga telah dikembangkan untuk digunakan dengan pena insulin. Pena insulin telah mengubah kehidupan jutaan penderita diabetes dan kini menjadi cara pemberian insulin yang paling luas. Alat ini aman, mudah digunakan, nyaman, efisien, dan tidak menimbulkan rasa sakit dibandingkan botol dan alat suntik konvensional. Dari tahun 1985 hingga sekarang semakin banyak fitur modern namun bermanfaat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien.
Lalu dari tahun 1920 sampai tahun 2000 sampai sekarang terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Semakin banyak fitur modern yang bermanfaat dan membantu meningkatkan kualitas hidup pasien. Teknologi berkembang untuk meningkatkan kepatuhan dan hasil klinik, mengoptimalkan pemberian dan mengurangi kesalahan pemberian dosis. Dari pertemuannya dari suntik tahun 1954, kemudian adanya insulin pump tahun 1993, kemudian adanya juga komersial tahun 1999, kemudian adanya pen tahun 1990, kemudian pada 90 itu ada generasi pertama dari pen, kemudian dikenakan juga smart pump, kemudian tahun 2000 sampai 2020 eh, terjadi perubahan-perubahan atau penemuan-penemuan baru dari device insulin. Nih, 1920. Insulin telah tersedia untuk pengobatan diabetes selama hampir 1 abad, dan beragamnya pilihan insulin saat ini mengakali penemuan dan inovasi selama bertahun-tahun. Seiring berjalannya waktu, insulin device telah mengalami evolusi signifikan. Awalnya, penggunaan insulin melibatkan suntikan dengan jarum yang suntikan konvensional. Kemudian, insulin dan pompa insulin dikembangkan untuk mempermudah pasien diabetes dalam mengelola penyakit mereka. Sekarang, ada perkembangan yang lebih lanjut dalam bentuk pankreas buatan yang memanfaatkan teknologi untuk mengotomasi pengiriman insulin. Semua itu adalah upaya untuk meningkatkan pengobatan dan kualitas hidup individu dengan diabetes. Sekian, terima kasih.